seger, jag waringkas deui ya nama. Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya brother kami oke ya. Sehat bro? Alhamdulillah sudah sehat. Tidak seburuk minggu lalu. Tidak seburuk minggu yang lalu. Jadi kalau yang bertanya-tanya kenapa ya podcast mana Iraha podcast? Ya kami hanya manusia biasa. Betul ya. Saya bukan Tony Stark ya. Ya. Bukan Iron Man ya. Ya, ada orang yang bisa gering boboto. Benar. Oh komen nuki mang komen. Orang cenah merasa kehilangan. Biasa lalajuaneun tiap weekend ayeuna hampa cenah. Terus aya nu, "Mang, ulah gawe wae podcast we. Sakirana gawe ngaganggu podcast mah tinggalkeun gawe." Cek urang deh, aing geus teu gawe gitu. Dan ya Iya, mohon iya, maaf iya. kami tidak bisa membuka ya sama seperti pemain Persib yang tidak Ya. dibuka siapa saja yang ya. terkena ya. Nah, aing obatan-obatan aja sakieu. Ya pasti eta nu kaciri gitu. Lah. Ya sudahlah, yang penting kita semua sekarang sudah sehat walafiat lagi. Alhamdulillah. Jag waringkas deui. Kita juga berharap Boboto, Maungers, mungkin yang sekarang lagi isoman gitu ya, lagi recovery, semoga lekas pulih juga. Betul, dan kondisinya. tentunya si Mamong Podcast edisi kali ini bisa jadi teman kamu buat menemani isoman dan semoga sekarang lekas pulih kembali. Benar. Sabaraha match kamari kalewat? Sabaraha match ki? Opatnya. Opat. Niat nama ngenrek seberapa poe urang teh. Ya, jadi kok mun bisa cerita sedikit. Tah, iya, Sebenarnya di match lawan Sleman ya dinya. PSS. Oh, Sleman. Jadi saya Ardi sama Adil jadi mewakili tim sepak bola wartawan Jawa Barat main di Gibran Cup di Solo. Edan, Solo ya panggil Gibran ya. Main di bener. Gibran. Main beberapa hari. Ya tetep tenepi saminggu sih sebenarnya namanya. Geus bisa balik deui sebenarnya. Pas balik da eta. Ya, pas balik di ada tes musibah. ternyata ada musibah lah ya. Oke, tapi tidak apa-apa. Sekarang kita menatap ke depan setelah 4 pertandingan yang terlewat. Ternyata ada beberapa catatan menarik ya. Betul. Kita akan bahas di podcast kali ini. Nah, yang terlewat ini total berarti kita mendapatkan berapa poin nih Ki? Lawan Sleman Lawan menangnya. Sleman menang, lawan Sleman menang. Semarang Imbang 4 berarti 4. lawan Persipura menang, lawan PSM menang, berarti 9 10 poin ya. 10 poin. 10 poin. 10 poin ditambah 10 poin. memang tadi malam yang harusnya kita juga bisa menang ya. Harusnya loh. Harusnya. Ini kembali kita menyaksikan pertandingan yang greget. Dalam Iya. artian ya mah aing greget pisan gitu ya. Aing greget ku permainan tapi momentum gitu. Betul. Ini momentum untuk kita bisa menggeser Aremanya. Geser Arema tapi lagi dan lagi untuk kesekian kalinya kita kehilangan momentum dan tidak bisa memanfaatkan pertandingan ini dengan kemenangan. Betul, orangnya hoyong mengutip perkataannya Robert beberapa minggu yang lalu bahwa Persib menyusahkan dirinya sendiri gitu. Walaupun katanya masih ada di jalur juara. Bener tuh eta teh. Kumaki. Kalau misalnya menyulitkan diri sendiri nyanggeus jelas itu namanya. Bener. Udah jelas itu mah udah dari putaran pertama udah kelihatan gitu. Terus kalau lawan kalau sebelumnya kan menyulitkan diri sendirinya, kalau lawan tim besar atau match menentukannya lawan peringkat 17 yang jadi lebih nak ieu gitu. Yang katanya ada di jalur juara, kita lagi mau ngejar pisan gitu, momentumnya kan Arema kalah gitu. Ya, Arema eleh terus Bayangkara di kamar imbang ya. Bayangkara imbang gitu. Berarti kan otomatis yang ada di atasnya jadi si Bali United dan poinnya nggak terlalu jauh ya harusnya. Momentumnya harusnya bisa itu gitu. Lawan peringkat 17 itu si Persela teh udah nggak menang di berapa pertandingan? 15 pertandingan menurut salah. 15 pernah menang ya. Edan. Banyaknya seri kalah gitu. Dan ganti seberapa? 2 atau 3 nya pelatih. Dua berarti kan. Dua pelatih. Iwan Setiawan cabut, Jafri Sastra masuk, cabut lagi gitu. Ini berarti pelatih ketiga sekarang teh. Caretaker. Masih caretaker. Ya kan striker juga dari Persebaya Wilson. Terus ada Ibrahimovic KW teh. Aljaberi. Kuduna bisa gitu tapi momentumnya hilang lagi gitu. Nah, itu dia ya. Yang mengherankan adalah di line up pertandingan kemarin mungkin hampir orang ningali 40% gantilah berubahnya. Karena di belakang Iqbal Nevat tidak ada karena akumulasi. Diganti Jupe. Nah, di tengah Mark Klok dan juga
Etam nggak ada. Terus sayap, nah iya kan. Nah, ini jadi belah pertanyaan belah kiri sih. antik ya, nomor 10 turun deh. Nah iya kan. Nomor 10 turun deh. Nomor 10 turun deh. Pemain andalan mana? Super sub aja gitu. Super sub. Tapi kemarin terjadi sub, jadi super badannya. Ya, harus diakui butut lah. Ente super. Ya, terus kan Lord Henen yang di beberapa pertandingan bagus gitu ya. Kenapa? Ya memang senior lah, ada nama Supardi gitu. Tapi kalau dilihat memang mungkin karena faktor stamina juga, jadi Bang Pardi tidak optimal gitu ya. Orang ningali apakah ini satu sisi menganggap enteng lawan dengan yang lah beberapa yang mungkin permainannya tidak seimpresif sebelumnya coba diturunkan. Ya mungkin orang mikir positif nanya bahwa lamun pemain anu kamari tara diturunkan main biasa wae, semoga lawan Persela mah meureun yang notabene tim yang susah menangnya bisa tampil bagus gitu ya. Tapi ternyata hasilnya malah seperti itu. Ini pertimbangan apa sebetulnya Robert menurunkan skuad kayak gitu? Mun cek saya mah Supardi menggantikan Renate karena Robert juga boga dosa ke Supardi. Karena pas di masa acana kan main kan seberapa detik langsung disantai. Kamari. Jadi eta kudu diganti dah. Lawan Persipura. PSM. Kita karek main asup langsung diganti. Bayangin eta kapten buat killing time sok. Cek Supardi aing mama juara tim ieu nya tahun 2014 aing main kan 14 langkah. Can nyentuh bola deh nya. Langsung beak eta. Makanya kan wah juga orang kudu mainkan si Supardi berdaina. Penebusan dosa. Oke. Tapi emang secara lamun secara kualitas hand sih memang udah harusnya layak main sejak regulernya. pertama. Ya walaupun dilihat dari kemarin kan Supardi memang nggak jelek-jelek amat ya di 20 menit awal. Faktor fisik meren. Aya sih crossing nu ka David Silva kan. Iya kan eta lumayan kan maksudnya di menit awal. di menit awal. Mang minang out of position. Ya. Ya karena mungkin ya faktor secara ofensifnya emang nya visi menyerangnya aya gitu. Cuman nyata ketika balik deui terus transisi dari menyerang dari ke bertahan eta mah ada problem sih kemarin di pertandingan lawan Persela. Oke, itu di bek kanan. Ka tengah tah ya, di flank we nya. Tengah Dado Rashid ya oke lah gitu nya. Sayap kiri dan kanan praktis orang babak pertama ningali parem we. Kumaha tah? Freds Butuote kan salah satu pemain anu menanjak oke lah siga hand gitu nya di saya bukan orang yang terlalu suka sama gaya permainannya Freds, tapi di beberapa pertandingan terakhir penilaian saya emang layak main starter sebenarnya Freds gitu karena bikin assist terus merepotkan lawan tuh benar-benar yang memberikan impact gitunya ke permainan tim teh gitu. Cuman kemarin mungkin karena next match-nya lawan Persija mungkin ya. Jadi ada keputusan dari Coach Robert buat menyimpan tenaga buat pertandingan berikutnya karena kan sebelum lawan Persela teh jadwal padat pisan kan. Padatnya. Hampir 3 hari. Selang 3 poinnya dari PSM teh 3 hari nya. Dari tanggal 22 ke 25. Oke, 3 hari. Freds teh salah satu pemain Freds hand salah satu pemain main secara beruntun lah bisa dibilang di 5 atau bahkan 7 pertandingan terakhir. Jadi ketika lawan Persela yang wah iya lawan tim papan bawah ya gitu. Ada mungkin memang ada meremehkan gitu, bukan meremehkan ya punya kans untuk menang di atas kertas lebih tinggi gitu. Betul. Makanya dilakukan rotasi di pertandingan lawan Persela yang sialnya ya gitu hasilnya tidak sesuai dengan ekspektasi ya. Oke. Ya kan kita harus menurunkan ekspektasi kan. Mencek Anggi mah. Nyata Ki. Kalau lihat flank teh Vizcara sama Febri-nya. Itu dua itu teh sebenarnya flank intina Persib loh, sadar tuh sih. Iya benar. Tapi yang permainannya meningkat di beberapa pertandingan terakhir adalah Erwin sama Freds. Bahkan Zalnando gitu ya. Zalnando. Oke. Ya, maksudnya kalau emang rotasi pemain bisa emang wajar aja akhirnya Robert rotasi pemain Vizcara dan Febri yang secara kualitas di atas kertasnya bagusnya, tapi di atas kertas bagus, secara nama juga nama besar gitu ya. Secara reputasi di sepak bola Indonesia besar gitu. Tapi kalau lihat penampilannya sekarang emang
mereka lagi nggak layak ada di starter deh. Bener sih? Iya, orang setuju nggak? Orang setuju. Padahal kalau di awal musim itu dua itu plot flank intinya iya loh. Gitu. Ya. Tapi akhirnya kesininya malah dua editnya dipakai buat rotasi. Iya sih. Jadi kondisi sekarang ya. Si kedalaman tim akhirnya balik ke kedalaman tim kan. Jadi kumaha si Persib mainkeun pemainnya. Jadi biasana starter jadi di cadangan gitu. Emang jadi tibalik we gitu squad. Kemarin lamun DFM mah kan superb, aduh very poor teh gini si moralnya. Oh ya si Erwin terus Fred hand teh naraik very good superb gitu nah. Vizcara terus Bruno kanten hede terus si Febri nyata teh keur kaharandap teh gitu. Keur nutug aya nu di naon di PES mah kan ungu warnanya. Untuk kehandap. Tapi banyak turun unggal pertandingan. Berarti mikirnya kabarin ya. Kita sih bau kudunanya itu tadi mungkin orang mikir lawan Persela bukannya mendiskreditkan tim lawan gitu tapi kan yang notabene tidak posisi tidak sebagus Persibnya posisi mereka di papan bawah dengan rekor pertandingan beberapa match terakhir juga tidak menang gitu ya kan harusnya seenggaknya bisa memberikan penampilan yang lumayan lah gitunya merepotkan bek lawan lah dengan pergerakannya atau umpan-umpannya yang bagus atau gimana gitu tapi kamari nyakit teh lah gitu ya itu mungkin salah satu alasannya ya kemarin di post match presscon kan bilangnya kelelahan karena memang kita lihat yang Februari ini kan jadwalnya padat gitu Ki ya. Nah itu gimana? Kalau misalkan bicara kelelahannya sebenarnya Persela lagi capek. Persela lagi capeknya eta hiji. Nu kadua geus bener kok kan mainkan Febri sebelumnya enggak main full. Iya benar sih. Vizcara sebelumnya enggak main. Bahkan Vizcara mungkin ya, mun teu salah orang di dua pertandingan terakhir lagi. Beberapa match enggak main. Supardi cuma beberapa detik itu sebelumnya. Berarti bener kan sebenarnya keputusannya untuk memainkan pemain yang fresh gitu. Rotasi iya. Tapi mun alasannya kelelahan ya kumaha tuh. Kan rotasi nah kelelahan kan ya pemain anu turun teh pemain anu fresh kabeh nya kuduna tunjukkan ke freshannya gitu. Ya. Karena pada akhirnya setelah babak kedua pas Zalnando, Erwin, Fred nu main anu notabene sebelumnya si eta geus capek gitu aja di pertandingan sebelumnya. Lebih hidup kok gitu. Ya jadi lebih hidup permainan akhirnya. Mereka lah sebagai game changernya akhirnya ya. Ya kan merubah permainan. Febri teh sebenarnya di 3 atau 4 pertandingan terakhir gitunya terlibat di gol Persib sebenarnya. Di pas gol Beckham no crossing ke David Silva terus ditahan dadatnya. Maksudnya itu terlibat. Terus di gol Zalnando kita kan Febri no dribbling terus passing ke Bruno. Iya. Shooting baru ada Zalnando. Jadi secara peran sempat ada gitu Febri teh. Cuman ketika dibutuhkan pisan di pertandingan kemarin teh justru hilang. Atau mungkin Febri lebih butuh Beckham dan Bruno sebagai pendampingnya. Mungkin. Karena kan kemarin nggak ada mereka berdua. Jadi parem. Cek Febri teh. Saya lebih butuh Marcos Flores. Bisa jadi. Karena kan secara pergerakan pemain Persib kan kemarin pakai Ezra Walian sama David Silva kan. Ezra lebih ke belakang Ezra lebih ke belakang, lebih mobile. Kadang giliran siapa yang turun, siapa yang di depan sama David Silva. Mungkin ya butuh pemain seperti Beckham yang bisa jadi penyambungnya lah. Jadi Febri itu tinggal eksekusi gitu. Kalau kemarin kan Febri ketika nggak ada Mark Locke, terus nggak ada Beckham jadi butuh eta jadi kudu melakukan aksi-aksi yang memberikan peluang buat teman-temannya juga gitu. Yang mungkin salah satunya ketidakadanya Beckham teh berpengaruh ke Febri sih. Iya. Tapi kalau ngelihat motor di tengah dua nih kemarin ya, Flank ya sudahlah ya. Flank kita lupakan ya. Oke lah ya. Flank kita sudah ya. Gak bisa lupa. Ayo bisa kuduna menang. Bisa bagi aral yang ngomongkan Flank ya. Masalah kuduna menang. Bisa bagi aral. Stop lah Flank ya. Ya kita semoga nanti pertandingan berikutnya ya kan, apalagi lawannya Persija ya kan. Semoga yang turun adalah yang kemarin bermain bagus ya. Bisa Fred Day atau Erwin Day. Nah, kemarin di tengah tidak ada Mark Locke. Mark Locke teh berarti akumulasi. Ya. Ngaja sih Gana lawan Persija turun badannya. Ya, soalnya kan di putaran pertama akumulasinya pas lawan Persija ya? Iya, temain ya pas pertandingan pertamanya. Iya.
Jadi kemarin Mark Locke itu tidak diturunkan karena akumulasi kartu waktu lawan PSM dia dapat kartu kuning. Sama Victor sama Bruno. Berarti lawan Persija nanti Bruno bisa diturunkan, lamun diturunkan. Mark Locke udah jaminan lah, curang mah yakin Mark Locke pasti turun dan Iqbal Nevo juga mungkin turun. Nah, ke pertandingan kemarin lagi, ini bagaimana di tengah Muhammad Rashid dan juga Deddy Kusnandar? Kumaha? Rashid Sigano stresnya kemarin katanya capek bisa gitu ya. Rashid kayak yang capek gitu, tapi kalau secara fungsinya emang udah bener gitu kan. Deddy sama Rashid saling backup. Kalau biasanya Rashid yang maju, Deddy yang jaga kedalaman di tengah. Ya. Tapi emang agak sulitnya ngelawan dua gelandang bertahan si Persela anu kuat oke ya. Takwir jeung sahanya Wijianto saha gitu. Mus Mujian. Anjing. Nyanyi itu Takwir emang rada ngehe oke. Emang rada teu sih dua secara nama kita nggak tahu siapa gitu, tapi mainnya kuat oke ya duanya. Spartan oke mainannya. Jadi agak repot kok kemarin nyerang lewat tengah, termasuk kalau dibantu sama Ezra. Mungkin Ezra ya yang agak yang lebih mobile-nya gitu. Jadi dia meskipun jadi penyerang lebih banyak turun ke tengah untuk ngebantu Deddy sama Rashid. Jadi tapi emang si tengahna Persela kemarin kuat sih. Iya. Tambah juga di belakang Demerson oke tampil bagus ya, lugas lah gitu. Sapu, sikat, wah edan pokoknya mah. Tapi emang kemarin sebenarnya salah satu Persib nu sering gampang keserang adalah emang kalah di tengah sih, karena kan si Persela si Wilson ada mundur kan. Oh iya, justru saya turun ya. Nggak bagi-bagi bola ke Aljaberi kan. Beberapa peluangnya justru munculnya dari Wilson, sementara ketika serangan balik itu biasanya pemain anu sok ngarebutan bola teh Mark Locke gitu. Bahkan Mark Locke kan orang pertamanya. Orang pertama terus nu sering kartu koneng gitu, melakukan tactical foul teh gitu. Nah, kemarin teh enggak ada gitu pemain itu, karena nyata Deddy dan Rashid bukan tipe pemain nu wah ya geus pelanggaran we gitu daripada kaserang gitu. Nah, Mark Locke teh punya keputusan itu gitu. Punya kelebihannya bisa menentukan ya geus pelanggaran we mete kaserang gitu. Nah, kemarin teh karena kita enggak ada ditambah ada Wilson, jadinya lini tengah teh emang di titik-titik lemah Persib kemarin sih akhirnya. Iya, dan padahal kan praktis Persela juga hanya mengandalkan serangan balik kan ya. Iya, betul. Iya, tapi mereka kayaknya tengahnya lebih enak ya gitu untuk mengolah bola, membagi ke kiri, ke kanan, kasih ke Aljaberi juga beberapa kali dia bisa lolos gitu ya. Dan ketika serangan balik itu pasti momennya pemain Persib tinggal opatan gitu. Di tengah teh eueuhan gitu kan tinggalin teh gitu. Kita beruntung si Aljaberi rumputnya tengenahan. One on one ya. Geus one on one eta wah power eta. Lamun Ibrahimovic nu asli eta geus asup. Untung KW. Untung emang Ibrahimovic versi generik. Murah dong. Murah. Itu dia ya. Nah, kita beranjak ke lini depan. Ini kemarin sebetulnya ya kita patut berterima kasih juga sama David da Silva lewat gol yang menyamakan kedudukan. Tapi sepanjang babak pertama juga si Geno capek tepuk oge nya. Ya ada satu peluang juga yang sundulan sama shoot langsung ya. Tapi sayangnya nggak bisa. Itu gimana? Si David da Silva juga sejak direkrut sebenarnya gaya mainnya kan gitunya, dapat bola dribbling sorangan gitu. Kalau kata Ripan pernah bilang kasih bola dikasih ruang aja dianya sama pemain lain biar dia yang golak-gilak sorangan gitu. Dan jigana emang eta wes skema serangan Persib anu matuh mah nya eta. Ketika flanknya Parem, udah we kasih bola ke David tuh. Jadi emang ketinggali capek sorangan sih David. Nya capek sorangan sih eta. Kan secara mun saya ningali jadi secara play now mungkin lewat long ball dan crossing kan. Harus karena crossing. Kalau kita lihat Ezra Walian sama David da Silva tuh cuma beberapa kali gitu mereka melakukan kombinasi passing gitu. Sisanya lebih banyak long ball atau crossing gitu. Dan ketika kemarin Ezra Walian turun atau David da Silva turun, nyabir dapat bola di mereka passing ke sayap henteu melakukan dua ante gitu. Plannya mungkin seperti itu, dan ketika dua pemain ya harus kudu ngebantuan di tengah oge, akhirnya pada akhirnya capek sorangan teh gitu. Dan sebenarnya David da Silva teh sedang dalam tren menanjak sebenarnya di 5 pertandingan terakhir, karena kan ngagolkeun ngelawan PSS
terus lawan PSM no gol cepat ya. Tambah kemari terus asis oge no pas gol Beckham gitu. Gol Beckham juga dia asis. Di 5 pertandingan terakhir setidaknya dia punya andil ya. Udah mulai menanjak gitu. Iya. Cuman ketika partnernya belum dapat gitu entah itu Beckham terus Bruno tambah Ezra Walian pada akhirnya jadinya belum maksimal secara plan awal Robertson gitu. Oke, itu di lini depan ya. Aduh, masih kena PR sih sebenarnya. Lamun ditinggali ini beberapa pertandingan krusial yang menentukan di depan mata lah istilahnya. Ya. Lamun problemnya masih kena sigak gitu dan sulit terpecahkan ya. Sebenarnya problemnya mungkin eta wae berarti di setiap pertandingan itu gitu. Tinggal bagaimana sih pemain-pemain individunya ieu teh bisa melakukan sesuatu gitu. Betul. Jadi selama pemain-pemain ieu mainnya tidak bukan tidak bagusnya, tapi tidak memberikan yang terbaik gitunya. Ya pada akhirnya gitu hasilnya walaupun menang 0 gitu terus ketika deadlock 0-0 gitu. Iya. Jadi tinggal pemainnya betul lebih effort, betul lebih ya karena secara sistemnya hampir di pertandingan match pertama sampai akhirnya kan gitu-gitu terus kan. Kita menuju akhir musim ya. Anu kuduna teh geus ya santena main geus ngeunaheun. Ya kan orang sempat mendapatkan periode di mana Persib teh menang beruntun teh gitu. Ieu mainnya emang kieu gitu nya. Ya. Tapi ketika mainnya tidak berubah, hasilnya justru berubah Turun gitu. Turun deui gitu. Ya, Dampak pada akhirnya yang mungkin mengandalkan individual brilliance teh gitu. Nah, David da Silva salah satunya bisa gitu. Bukan melakukan itu, saya bisa juga Kojiro Hyuga gitu. Kojiro Hyuga mau bola sorangan. Shooting, setarikna gitu. Ya. Tapi pemain lain yang nu butuh keluar oge gitu. Fred hampir bisa melakukan itu gitu. Terus Beckham bisa juga. Nah, pemain lain ya nu kudu mulai muncul gitu. Orang sih sempat menaruh harapan kemarin ke Erwin ya, karena Erwin kan sempat nyetak gol juga, sempat bermain ya militan lah, ngotot gitunya mainnya. Spiritna aya sih. Ambekan age aya sih. Kan ciri kan pentingnya apa Abang jeung sa Jenuri nya. apa kadenge bisa gitu. Ya, benar. Nah, itu kan yang gregetnya tuh mulai muncul kalau beberapa pemain ini turun gitu ya, seperti Fred, seperti Erwin. Ya semoga bisa nularkan lain lah gitu kita track akhir musim gitu. Kalau memang ada di track juara gitu ya secara keseluruhan secara tim sebenarnya mah kalau heula lah untuk juara mah lamun siga kieu nya. Tapi ini kan ada di track juara nih sebetulnya. Tapi kan gitu. bilangnya selalu seperti itu ya, kita masih ada di jalur juara. Aku mah Ki. Ya emang pada faktanya masih ada di jalur juaranya. Tapi kalau lihat dari cara bermain gitu, Bali United anu dominan pisan gitu atau Arema yang pragmatis ya, tapi kan jelas gitu kamananya. Bukan karakter gitu. Bayangkara dengan penyerangannya bagus, Persebaya juga komodo. Si Persib masih di antara 5 itu yang masih goyang gitu secara performa ya. Tapi kalau misalnya bicara ada di jalur juara ya ada. Jalur juara. Kan buktinya sekarang masih ada di peringkat 3 gitu. Poin masih tipis lahnya. Selisih 3 gitu. Itu kan kans mah adanya berarti. Tapi kalau masih performanya gini terus di sisa pertandingan kita masih ada Persija, kita masih ada Persebaya, Arema. Dan sedangkan Arema dan Persebaya ini head to head di jalur juara juga kan berarti. Iya. Oh iya benar. Jadi ya kudu menang dan mainnya kudu bagus gitu. Iya. Ditambah lebih panjangnya lagi kita harus sabar seperti ini sampai 2025. Berharapnya sih tobat di 2023 ya mungkin. Terus aing kudu udunan di kitabisa.com gitu. Ngumpulkan duit kompensasi. Tapi sebenarnya Persib teh rek menang, rek eleh, rek draw Teja mah dibobakan tuh. Iya benar ya, kita faktor nih. Kita harus kredit pisan sama Teja ya. Teja Paku Nature. Kayaknya di setiap match dia man of the match deh udah. Asli. Orang kudu bilang gitu. Benar. Jadi di balik kemenangan Persibnya, orang ningali pada saat lawan Sleman kita menang, kemudian lawan Persebaya 3-0 malah menang nanya. Dan juga PSM Makassar Persipura lawan Persipura menang 3-0, lawan PSM kemarin menang 2-0 gitu nya. Tapi ada peran nih di belakang di mana Teja Paku Nature selalu tampil alam. Teja Paku Nature. Selalu tampil impresif. Nah ini nih. Ini salah satu angin segar mungkin di dan faktanya kita belum kehilangan poin ya di 5 match terakhir ya. Hilang poin kumaha? Kehilangan belum kalah kan? Belum kalah. Kalah macan. Kalah belum gitu. Tapi kalau kita menang tapi man of the match keeper
Nah, kumaha sok sih, Bang? Orang teh menang Iya, berarti orang diserang wae nya. Pertahanan orang goreng berarti. Kudu jadi bahan pikirannya eta. Ketika menang 3-0 misalnya. Menang 3-0 lawan Persipura nya. Tapi man of the match kiper. Atau lamun eta kiper meureun bisa jadi 3-3 atau 4-3 Benar. Dan kemarin kan anak tiang seberapa kali kan. Oh nya. Terus di lawan Persipura ya kan si hampir kabobolan ku Ramiro Vagensi teh anu kaluhur teh untuk aya Jupe terus ramai rumah kick menurut salah. Rumah kick oke. Kemarin juga kan hampir Jupe untuk pada posisinya tepat gitu. Jadi emang secara pertahanan Persib itu mudah ditembus gitu. Cuman punya Teja yang balik lagi tadi individual brilliance ker alus ya. Pemain ker alus tapi ketika pemain lainnya tidak sealus si eta gitu nya. Jadi akhirnya mudah diserang karena kan gol kemarin ge mau ditinggali gitu nya di kan Valentino Telobun tah free kick kan long ball. Terus Jupe teu benang di hadan. Terus menang ke Ardidrus. Clearance-na butut Ardi nya. Nah, terus posisinya teh si Supardi diharap teuing akhir-akhir radian. Lolos bebas telat gitu. Jadi secara pergerakan tim teh kesalahan kolektif teh gitu. Jadi pada akhirnya terbalik deh individual brilliance gitu ya mengandalkannya gitu. Ya Teja juga ada beberapa save kemarin ya. 5 save. 5 save ya. Save. Tuh, Bang, kebayang ya lamun lain Teja. Eleh ku peringkat 17. Lamun lain Teja mah. Benar, tapi Teja juga mungkin kemarin menyayangkan ya kebobolan setelah dia sebenarnya clean sheet 10-nya. 8 apa 10? 11 sebelumnya. Ya dia udah 11 clean sheet. Terus sebelumnya 3 clean sheet beruntun kan PSIS, Persipura lawan PSM. Nah, kan clean sheet terus, Bro. Iya. Aduh, kalau clean sheet terus mungkin gawangnya harum, Bro. Edas. Seharum ruangan ini nih. Lagi harum pas tadi datang teh anjir sareungit kieu. Curhat ieu Paledang pindah ka dieu. Bukan dong. Ngapain sekarang beli parfum di Paledang? Biasa barudak Paledang kami mah. Aduh, nih saya kenalin ada Jetem Oshi. Naon sih? Cuma itu Jetaime emang nulis kan, lagi. Kalau spelling in franc. In franc? Ya. Jetem Oshi. Naon cenah artinya Jetem teh artinya I love you too. Nah. Ya, I love you too benernya. Jetem itu benar-benar. Yang bahasa Perancis. Sok nangkring di IV-nya. Langsung nangkring di IV. Ya kan orang jangan si Pajar balatna Lilian Turam. Sorry orang guru ke Big Sente Lizarazu. Ya, Jetem Aussie ini adalah parfum untuk kayak mang, iya kan lalaki awewe ya. Ada 3 varian, brother. Okay. Ya. Yang pertama woman. Terus unisex. Dan yang terbaru ya ada Formen. Oh, ini Formen nih, ada yang Formen. Ini yang unisex berarti. Unisex itu adalah berarti cocok untuk pria dan wanita. Pria dan wanita. Oke, Mang. Iya, lamun 3 varian ieu. Urang hanya pansan hargana, Mang. Harganya itu 169.000. Tapi kalau kamu belanja ini udah termasuk donasi untuk ya berbagai macam jenis kegiatan sosial di Indonesia. Oke, berarti termasuk kemarin teh buat bencana alam. Oh, jadi ada disisihkan ya untuk didonasikan untuk ke korban bencana dan yang lainnya ya. Itu dia. Itu 168.000 teh berarti sabaraha mili teh emang 60 nya. Ya, itulah ada di sini kan. Mana? Ya, sekitar segitulah 50 mililiter ya. Lamun urang rek meuli kudu ka mana ya? Kan di Paledang moal aya. Itu. Kamu harus tahu dulu ya kalau mau beli. Ini bisa cek di Instagramnya ya. Entah Instagramnya teh adalah @jetaime_aussie. Ini bisa lihat di sini ya. Terus juga bisa ke marketplace seperti Shopee ya, cek aja Jetaime Aussie. Atau bisa ke ambasador atau reseller yang ada di Instagram. Iya. Salah satunya mana ambasador? Nah, iya edan luar biasa. Palingan seungitnya. Palingan seungit. Bajuna ge 2 lipa. Salah sablon jadi. Salah nyablon jadi dia lupa. Jadi dia lupa aing mah. Aduh. Jetaime Aussie harganya 169.000 worth it lahnya. Iya. Apalagi kan sekarang mau lebaran. Betul. Bentar lagi nya. Kudu sareungit atuh lebaran mah, Bro. Nah, kudu beda teh Kudu gedenya. beda. Itu, pokoknya kalau pemesanan ya bisa hubungi aja adminnya. Ini nomornya ya 0821
2836 9600. Oke, ya, sekali atau lagi, bisa ya. didapetin di ambasador di Instagram atau di marketplace tadi ya. Nomornya dihandapnya sekali deh nya. Nih. 0821 2836 9600. Itu dia ya, dan pokoknya Jetem. untuk Instagram terus juga sosial medianya ini ada di sini ya. Tuh. Ayo, follow langsungnya, follow. ZMOC ada di Instagram, ada di TikTok dan marketplace. Lah. Dibagi-bagi mau Oh, pasti dong. Mau ngers kebagian teh? Pasti dong, saya Wih. sebagai ambasador pasti akan membagikannya untuk Anda. Eda, non Ya. ya. Ada voucher potongan harga 50.000. Ya, ini mau berapa? Butuh berapa? Hah, 5, ngomong. 10, lebih. 15. 15. Mau 15 edek. udah. Yakin 15? Yakin. Oke Nah. lah 15 orang. 15 orang dan juga ada produk Seberapa Ji? 3 ya. Ji, tilu. Berarti total ada 18 orang. Ya, karena kita kehilangan tilu poin kemarin kan. Jadi kita kasih tilu. Sih bisa wae. Nyangges lah. 15 orang akan mendapatkan voucher dari ZTM OC dan 3 orang dapat parfumnya, produknya ya. Ya, caranya seperti biasa gampang, follow dulu Follow dulu nih ZTM OC. ZMOC di Instagram, terus komen di postingan terakhirnya. Komen di postingan Ya, terakhirnya. aku pengen wangi seperti Teja Paku Nature. Misal ya, lung dong ke mana? Nah, Teja Paku Nature penampilannya begitu luar biasa ya. Iya. Saya juga pengen dong seharum nature dengan ZTM OC. Jika gitulah. gitu. Ya, sekali lagi Nya ingat kumaha ya. eta mah sakreatif-kreatif mana malah sok lah nya atur-atur lah. Dan jangan lupa ini katanya ya, kalau teman-teman pengen menjadi dropship dan reseller, Oh, ini- silakan hubungin adminnya aja. Bisa membuka peluang usaha. Iya dong. Oke, mantap. Tinggal hubungi nomor tadinya. Iya. Wah, siapa tahu lah ya. Ini kan mau Lebaran sekali lagi peluang usaha. Selain dagang kue kering bisa dagang parfum oge. Jadi mulai ayeuna ulah kapal ledang deh. Bola kapal ledang langsung ya. ZTM Ini tahan lama wanginya mah? Pasti bro. 2-3 kali semprot sepanjang hari. Terus ganti 2-3 kali semprot 2-3 minggu bertahan. Entah oke kan membaju dari cuci ya lo gitu. Oh, iya sih, mandi leungitnya. Benar-benar. Tapi ya inilah wajib dicoba ya. Menggoda sekali aromanya ya. Wanginya udah kecium dari tadi. Aing mang tadi ya anjir sareungit kieu ruang podcast. Ini yang nonton juga bisa nyium kan? Bisanya. Bisa. Namun indungna di mah keur masak. Kalau Ya, kamu nggak bisa aroma masakan nggak bisa berarti. nyium berarti kamu anosmia. Aduh, itu dia ya. Tapi di episode kali ini juga kita akan memberikan pengumuman pemenang untuk pemenang nu edisi Minggu episode lalu sebelumnya. Ya, minggu yang lalu. Ya, episode sebelumnya itu yang Zensei ya. Ini ya. Aya 5-nya. Tah nu kamari. Anu Zensei 5. Nanyain, saha nu menang Zensei? Ya. Ayo dia, engke dikirim ku Zensei ya. Siap. Oh jika nanyakeun teh nungguan. Nanya kita nanyakan podcast saha nu menang Lain Zensei. yang ada kan dari podcast sih bener. Gue yang daging gitu mah. Penasaran. Aing teh geus menanti-nanti hayang dahar Zensei, geus lapar cenah anjir. Jadi umumkan wae cenah pemenangna. Oke lah 5 orang Zensei sudah Ya, dan kita lanjutkan lagi sekarang adalah next match. Kita Next akan match. menghadapi Iya, katanya super big match Super big match. atau derby the Indonesia. Tanggal. Tanggal berapa lagi? Tanggal 1 Maret. Wah pas gajian bro. Langsungnya. Langsungnya. Menang mah party aja. Mun menang. Mun menang party. Iya kumaha ya, soalnya orang selalu orang mah optimis, tapi entah kenapa Persija ge lamun lawan Persib jadi alus wae gitu. Padahal kan secara poin jauh atuh. Ya berarti kan ada, kalau kita lihat ke belakang-belakang ada harga yang harus Benar. dibeli nih di pertandingan ini gitu. Jadi ya harga diri etanya Harga maksudnya. diri, benar. Dan si Persija di beberapa laga terakhir pertemuan terakhir membuktikan mereka emang wajib menang ya di match iya gitu. Benar, dan kita melihat juga Persija mungkin di beberapa pertandingan terakhir kemarin beberapa kali gagal menangnya, anu imbang lawan Barito mungkin salah imbang kan ya. Terus kemarin lawan Nondenya sempat tidak 3 poin lah gitu ya, menang lah. Nah ini kan sebetulnya balik lagi ke tadi momentum nih ya. Tapi waspada oke tiap lawan Persija kadang sok lebih halus mainnya. Belum ditambah di putaran kedua sudah ada MK10. Oh, makan Konate. Walaupun kita sudah punya MK10 dari sana, jadi MK23 kan. Aya si mantan Konate. Oke. Kumaha ya Ki? Jeung hiji deui tah pemainna nu kamari ngagolkeun wae. Jauh hari. Nya Irfan so far day. Jauh hari. So far day. Oke. Ya itu dia ya. Gimana nih lawan Persija?
full tim kah Persib? Harusnya full tim ya. Kalau Beckham udah sembuh, udah keluar karantina berarti full tim ya. Emang Akil dan Jardel cedera sih ya. Oh, Akil sama Jardel Terus cedera. Kakang Timnas. Ferdiansyah, Dimas Dipanggil sama timnas. itu ke timnas U19. Oh, Koreanya, pemusatan latihannya di Koreanya. Tesnya di Korea. Korea condong. Lain. Tapi untuk Korea Utara. Atau Korea payung. tapi untuk tim intinya udah siap semua. Jadi kemarin kan nggak ada yang akumulasi. Terus Klok, Victor dan Bruno, meskipun Bruno can tentu HD-nya udah dioperan bukan nama juga kamar. Udah lepas dari akumulasi lah. Jadi banyak opsi bisa yang bisa diambil sama Robert, dan Persijanya juga kalau nggak salah full tim juga. Yang ke timnasnya memang mereka banyak, tapi banyaknya kan pemain U19 yang kurang menit bermain lah ya. Yang banyak menit main dan dipanggil timnas tuh Nico Alfrianto. Oke. Sisanya bisa main kalau nggak salah. Nah, kalau lawan Persija nih, orang rek nanya jeung Ardi, misalnya ini teh akan jadi pertarungan taktik atau pertarungan gengsi dan pertarungan mental? Ke Persib mah individual brilliance deh. Tapi sama mental sih pasti. Karena kan Mentalnya. si pemain-pemain ya itu ketika taktik bukan lagi hal yang utama di pertandingan big match gitu nya. Yang mainnya berarti kudu bisa menjaga mental mainnya supaya benar-benar siap ke duelna, kudu siap ke posisi misalnya ketinggalan gitu, dan itu bakal dibutuhkan pisan gitu di pertandingan lawan Persija. Tapi yang tadi bener yang Angke bilang, secara opsi mah kita lagi banyak gitu. Kemarin udah mengistirahatkan pemain inti gitu nya, Freds, Hen, terus pemain-pemain no absen udah bisa main lagi gitu. Nah, sementara Persija teh di beberapa pertandingan tadi gitu nya sering melakukan gol di menit-menit akhir teh gini. Akhir ya. Makan Konate menit 95 gitu. Oh, lawan Persebayanya. Terus Irfan Jauhari di menit seberapa gitu, 94, 93 gitu. Nah, itu kan berarti secara entah itu secara stamina, secara mental, Persija bakal kuat sampai menit 90 plus gitu. Benar. Orang tuh harus siap menghadapi eta gitu. Ketika orang punya banyak opsi, itu harus benar-benar dimanfaatkan gitu. Iya. Apalagi orang kemarin di pertandingan pertama orang eleh gitu. Eta kudu benar-benar jadi evaluasi pisan gitu, tong sampai kejadian deui gitu. Evaluasi dan motivasinya untuk balas dendam lah santenanya. Kemarin geus eleh piraku enarek eleh deui atuh. Dan paling penting memperbaiki posisi di klasemen. Benar, untuk mengamankan jalur juara Si jalur juara teh. mempertahankan si jalur juara. Iya. Aduh. Ya, tapi ya kalau menurut sayanya kalau kita gagal menang aja dari Persija, Sigana juara mah udah lepas sih Sigananya. Soalnya selain jarak poin aja yang jadi makin lebar, menunjukkan juga si mental tuh juga can siap deh untuk untuk jadi juara gitu. Mental juara deh can aya gitu. Karena untuk untuk jadi juara kan harus menang di laga-laga pentingnya. Nah, itu salah satu laga penting tuh besok. Laga penting berarti untuk bulan Maret pertandingan kuncinya adalah lawan Persija. Anu bahasa eta kan untuk Februari. Kunci di bulan Februari teh ya kan harita. Ini main di stadion kayak Iwayan Dipta atau di mana? Kayaknya di Dipta deh. Di Dipta. Oke, terus jamna ieu teh jam genep siga kamari lawan. Enggak 20.45. Oh, penting. Prime time. Prime time. Tunduh 20.45 di Bali mah jam 8 ya. jam 10 di ditu tengah. 9.45. Iya, beda sejam. Jam 10 kurang di ditu. Di Gianyar, lamun emang di Diptanya main di Gianyar, balik ke hotel anu di Kutu mah jauhnya. Jauhnya di Gianyar ke itu kan ke Vince-nya. Ya daerah mana sih Persib tuh. Pokoknya di daerah Kutu berenya sekitaran eta. Berarti kudu menang, jadi pulangnya party. Ulah oke mang, dia gerering deui teh. Tapi kawan ge pas di Solo aja kan Jabar ngelek ke Jakarta ya. Kemarin ke Jakarta. Partina sih kan bener euy. Kemarin seberapa pertandingan kemarin teh? Kemarin 3 pertandingan. Nah kan jadi di 3 pertandingan match pertama teh kan lawan Riau. Lawan Riau menang teh. Eleh 5-1. Balik teh Karyo. Si Adil permainan kapten deh kumaha. Ngagolkeun sih. Si Adil ngagolkeun. Jadi beres pertandingan di bos teh jarempling we. Begitu match kedua menurutnya nya rasa kudu menang lawan Jakarta gitu. Bener menang 2-0. Menang lawan Jakarta 2-0. Rame pisan eta. Kamol aing langsung golnya di Kamol. Langsung foto box ya. Foto box. Tik si Adil tah foto box. Anjol foto box.
Aduh aing. Ki mana rek foto box mah di Yonas ya. Ya ki jauh-jauh ka Solo ki. Aing teh jelema udah paling bung foto box ya. Oh ja. Tak aya si Bede tah pemain. Ki anjing lamun menang aing hayang foto box lah. Sok ada urang teh nazarnya. Sok lamun maneh bisa mau menang Bandung Jawa Barat lawan DKI, hayu foto box jeung urang. Nganggolkeun 2 anjing si Bede. Menang 2-0, ki hayu ditagih anjing. Ki hayu foto box, hayu cai ada geus menang lawan DKI mah. Berarti lawan Persib lawan Persija bisa menangnya. Aya urang najar naon ya jeung foto box deui opatan. Ya opatan. Mahi moal geus. Mahi sih bisa wae. Oke, tapi kayak temahi kumaha. Temahi. Curug we hunggul kieu tah. Jika fotona Queen pala hunggul teh gitu. Tapi tanya lawan pas eleh lawan Jambi Riau 5-1 nya. Urang kan sakamar jeung coach ya. Iya. Pas eleh 5-1 teh urang sebagai pemain karena eranya beres di lapang sare patonggong-tonggong ya. Sancar sare ka urang mah gabung lah jeung kamar pemain lain heula ka kamar si Adil. Kinaman ka dieu karunya cenah coach fisik keur stres. Tapi emang stres sih karena kan si pemain teh kurang kan di Jabar mah jadi mun dibandingkan dengan tim-tim lain bisa dibilang Jabar teh kurang persiapan gitu karena saya ge ditawaran teh hamin 13 hamin 12 gitu. Waktu minim persiapan. Latihan kan sekali gitu. Itu kamu tidak memanggil striker house goal dan kasih sayang. House goal dan house kasih sayang. Ya kan? Mana ya? Kita berdua ini deh. Belum lagi pemain-pemain yang aduh. Tapi nanti kayaknya kita jadwalkan lagi deh. Futsal. Fun match ini ya. Fun match boleh lah nya. Oke. Mengasah we ya mah. Semakin sehat Mesana and Corporation. Bener. Pada saat ada pertandingan kejuaraan Sigano kamari teh geus salariap gitu. Iya benar. Balik ke Persija. Terakhir, apa ya. yang harus kita simpulkan untuk next match menghadapi Persija nih? Apa yang kira-kira mau ngasih pesan apa buat pemain dan buat kalau saya juga? Sih ya mungkin ya pemain pasti udah tahu lah tapi ini pertandingan penting pisan gitu. Kita 3 pertemuan terakhir selalu kalah dari Persija. Terus ini juga ngaruh ke perebutan langkah kita jadi juaranya. Kalau emang mau juaranya harus menang gitu karena ini ada pride-nya di dia gitu ya. Terus ngaruh ke gelar juara gitu dan pemain pasti nggak mau lah harus dihujat lagi sama Bobotoh sendiri gitu. Ini tiga pertemuan terakhir tuh udah jadi pelajaran gitu. Belum lagi sekarang Saywar udah bertebaran di timeline ya. Gimana pentingnya match ini gitu. Pemain harus udah sangat menyadari itu. Penting loh ya lawan Persija, beres lawan Persija ya meskipun dijeda heula ku lawan Persiraja nya. Setelah Persiraja kan Persebaya nya. Arema. Oh Arema langsung ya. Beres Arema Madura, setelah Madura Persebaya. Langsung Persebaya tuh. Wah, iya bahaya pisan ya. Bisa jadi pembuktian oke sih. Akhirnya kan banyak pemain udah kritik ya Bruno, Febri, terus Vizcara gitu nya. Lawan Persija gitu. Kan itu salah satu match yang biasanya selalu dikenang gitu nya. Berarti saya kudu main menit awal. Ngantel gitu sih. Tapi ketika dimainkan gitu maksudnya itu membuktikan gitu bahwa bisa melakukan sesuatu. Ya itu bakal dikenang gitu bahwa pernah mau Persib menang lawan Persija. Tapi biasanya kalau kita underestimate sok halus. Mudah-mudahan gitunya. Mudah-mudahan gitu. Berarti orang enak ulah berekspektasi terlalu tinggi lah nya. Kumaha berarti? Tapi dah kan kudu menang. Jadi harus pede we tuh. Pede lah bismillah menang tapi nya urangnya main halus we lah weh. Kemenangan adalah bonus lah. Menang lah bonus. Yang penting main halus ngagolkeun di menit 80 plus 2. Ari orang ge cukup. Orang mah geus kudu proses-proses lah. Hasil akhir ayeuna kudu menang lawan Persija mah. Maneh harga mati. Maneh menang harga mati. Urang hayang ningali main alus lah we urang. Babak kahiji main alus we. Ya, bae teh alus yang penting menang kumaha sok. 1-0 we. Nya cek urang tadi. Main alus menit 82 ngagol ke hiji 0 cukup. Gitu, Mang. Urang mun penting menang sok. Sip lah. Menang bisa optimis percaya? Menang ya. Ini mah kudu optimis pokoknya mah. Lamun menang kayak aya hadiah-hadiah jeung Bobotoh. Oh, pasti. Ya, dia awur-awur deh hadiah. Kita akan bagi-bagi. Jangan lupa untuk episode ini nih. Persembahan dari Zate OC. Ayolah, cabut ya. Balik ah. Nuhun Bobotoh mau ngers. Pokoknya mah nantikan episode selanjutnya setelah pertandingan lawan Persija Jakarta. Sehat-sehat selalu ya. Jaga kondisi, ulah ulin balik peting. Ya.
Pokoknya mah maghrib kudu geus edi imah we nama. Naon maksudnya? Ya karena mah waktu istirahat na loba. Mana babe ai. Natur. Baiklah nuhun ya. Ayo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup Persib. Mantap.